Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Ismaini dengan NIM 182221006 dari Manajemen Industri B1. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis proposal saya. Nah, untuk latar belakang dari bisnis proposal saya, ini aplikasi Psikicare adalah aplikasi yang memberikan akses kepada khalayak umum supaya lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan, terutama dalam kesehatan mental, karena Psikicare ini berfokus pada kesehatan mental kita. Nah, dalam beberapa kasus individu mungkin kesulitan untuk mencari bantuan langsung dari orang profesional seperti psikiater, mungkin agak sedikit sulit, apalagi misal kita sedang mempunyai tekanan dan mungkin kita malu untuk tanya ke teman di mana dokter terdekat atau orang yang mempunyai ahli profesional. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi Psikicare untuk mencari psikiater profesional untuk melakukan sesi pemeriksaan gitu. Dan aplikasi ini dapat memberikan alternatif yang lebih cepat dan juga terjangkau sehingga pasien nantinya mudah dalam mengaksesnya. Nah, untuk calon customernya sendiri dari aplikasi Psikicare itu ada 3. Yang pertama ada orang tua. Kenapa orang tua? Karena kebanyakan orang tua mungkin dari anggota keluarga mungkin mencari sumber daya untuk mendukung anak-anak mereka atau anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Aplikasi ini dapat memberikan panduan dan informasi tentang cara membantu orang-orang yang mereka cintai. Lalu ada mahasiswa. Nah, mahasiswa sering mengalami stres, burnout, misal kasus-kasus akhir-akhir ini kayak misal mahasiswa bunuh diri. Nah, mungkin dari aplikasi ini bisa membantu ya. Apalagi kebanyakan mahasiswa itu yang introvert, yang kebanyakan kayak malu atau misal gimana, mungkin stres tugas, bisa konsultasi kepada Psikicare. Nah, aplikasi kesehatan mental ini dapat menargetkan mahasiswa ini dengan sumber daya khusus yang sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa sendiri. Lalu yang ketiga ada pengusaha dan profesional. Pengusaha atau pekerja lepas dan profesional mungkin menghadapi tekanan berat ya dalam pekerjaan mereka. Nah, aplikasi kesehatan mental ini dapat memberikan dukungan dalam mengelola stres dan menjaga kesehatan mental mereka di lingkungan kerja. Lalu setelah calon customer ada konsep penetrasi pasar. Nah, untuk konsep penetrasi pasarnya sendiri ini kita menggunakan konsep penetrasi pasar harga, di mana ketika memperluas bisnis ke pasar yang baru, banyak dari retail mencoba meningkatkan penjualan awal dengan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Nah, hal ini tentunya dapat menghasilkan margin tinggi dengan menjual sumber jasa dalam jumlah besar setelah loyalitas pelanggan sudah terbentuk. Pada umumnya, mereka akan kembali ke strategi penetapan harga normal. Nah, untuk slogannya dari Psikicare sendiri yaitu Mental Health Matters, Yours Well-being or Priority. Nah, apa sih arti dari slogan tersebut?
Nah, untuk artinya dari slogan ini, Mental Health Matters mempunyai arti menekankan bahwa kesehatan mental adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan. Ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan mental. Lalu, your well-being or priority berarti bahwa aplikasi tersebut menempatkan kesejahteraan dan kepentingan penggunanya sebagai prioritas utama. Ini mengkomunikasikan pesan bahwa aplikasi tersebut hadir untuk mendukung dan memberikan perhatian kepada kesehatan mental pengguna. Jadi, secara keseluruhan slogan ini menggambarkan komitmen aplikasi tersebut untuk membantu pengguna menjaga kesehatan mental mereka dan bahwa kesejahteraan pengguna merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Nah, untuk rincian biaya yang dibutuhkan dari startup Psikicare, yang pertama ada biaya pengembangan aplikasi sekitar 3 juta. Lalu ada biaya untuk desain UI atau UX ada 4 juta. Lalu server dan infrastruktur 5 juta. Konten dan sumber daya ada 6 juta. Pemasaran dan promosi 2 juta. Lalu yang keenam ada dukungan dari pelanggan ada 3,5 juta. Lalu yang ketujuh ada keamanan data 4,750 juta. Lalu integrasi dengan layanan kesehatan itu ada 5.650. Lalu ada biaya pemeliharaan ada 5 juta, biaya pembaruan ada 4 juta, biaya loyal dan lisensi 4 juta, lalu biaya overhead bisnis ada 10 juta. Nah, untuk analisis BEP-nya sendiri dengan menggunakan rumus BEP rupiah, di mana biaya tetap produksi dikali dengan harga per unit dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sehingga diperoleh besar biaya BEP yaitu 80 juta rupiah. Nah, untuk struktur organisasi sendiri di sini ada pendiri dan mitra pendiri, dewan pengawas, lalu ada direktur utama. Setelah direktur utama ada direktur. Nah, di samping dari direktur utama itu ada kepala divisi investasi, ada staf investasi. Lalu direktur, di samping direktur itu ada dua, yaitu ada kepala divisi keuangan dan akuntansi. Lalu di bawah kepala divisi keuangan dan akuntansi ada staf keuangan dan akuntansi. Lalu kepala divisi kepesertaan dan umum. Lalu di bawah kepala divisi kepesertaan dan umum ada staf kepesertaan dan umum. Nah, untuk tugas-tugasnya dari struktur organisasi tersebut. Nah, Dewan Komisaris sendiri merupakan sebuah perusahaan membawahi direktur dan bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham RUPS. Selain itu, mereka bertanggung jawab mengawasi tindakan direksi dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Nah, untuk direktur utama sendiri, job description-nya yaitu jabatan ini merupakan puncak dalam sebuah perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan, antara lain pengawasan jalannya organisasi perusahaan, mengambil kebijakan terkait perusahaan, dan membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk perusahaan. Lalu ada manajer profesional. Nah, manajer profesional sendiri ini mewakili direksi di wilayah usaha masing-masing serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap unit perusahaan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab dan pengelolaan sumber daya perusahaan serta pengembangan
manajemen dan teknologi. Lalu yang keempat ada manajer pemasaran. Masih di tingkat manajer, ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab merencanakan promosi dan strategi pemasaran perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab mengkoordinasi pekerjaan anggota di bawahnya terkait pemasaran. Lalu yang kelima ada administrasi dan juga keuangan. Bagian administrasi dan keuangan bertanggung jawab menyusun perihal administrasi perusahaan, mengawasi penyelenggaraan administrasi dan tata usaha, serta mencatat seluruh transaksi keuangan dalam buku jurnal dan buku besar perusahaan. Lalu yang keenam ada business division. Divisi ini bertanggung jawab membuat laporan rencana pemasaran dan seluruh biaya yang berhubungan dengannya. Mereka juga bertanggung jawab menata, menyimpan, dan memelihara dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran. Lalu yang terakhir ada site manager. Nah, site manager ini merupakan manajer yang bertanggung jawab di lapangan. Mereka memiliki tugas sebagai unit pelaksanaan yang terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi jalannya proyek serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, dari aplikasi mobile Psikicare sendiri seperti ini. Jadi kenapa sih dikasih kebanyakan warnanya pink? Karena pink atau merah muda itu sendiri bagi saya merupakan simbol di mana kesehatan mental itu sangat penting. Target dividen nah, untuk target dividen, di sini mengambil target dividen 0, di mana startup mungkin memilih untuk tidak membagikan dividen pada tahap awal, terutama jika mereka ingin mengalokasikan semua keuntungan untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.